Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu peperangan besar yang merugikan umat Islam pada masa Rasulullah adalah Perang Uhud. Pada perang ini, umat Islam mengalami kekalahan akibat pasukan pemanah mengabaikan perintah Rasulullah SAW. Kemenangan yang sudah di depan mata berbalik menjadi petaka. Rasulullah pun tidak luput dari luka-luka akibat kekalahan pada perang tersebut. Dalam sebuah riwayat bahkan dikatakan jika gigi Rasulullah SAW copot akibat peperangan. Latar belakang terjadinya Perang Uhud adalah ajang balas dendam dari pasukan kafir Quraisy akibat kekalahannya di Perang Badar, dan karena kecemburuan kaum Quraisy terhadap popularitas Islam di kota Madinah. Quraisy menyiapkan 3.000 pasukan untuk melawan umat Islam. Sementara itu, pasukan Muslim hanya membawa 1.000 orang yang kemudian 300 diantaranya membelot dan kembali ke kota Madinah. Dengan 700 pasukan, Rasulullah SAW tetap melanjutkan perjalanan. Sesampainya di bukit, Rasulullah memilih 50 orang pemanah untuk naik dan tidak diperbolehkan untuk meninggalkan tempat tersebut apapun yang terjadi. Pasukan Islam pada awalnya memenangkan pertarungan dan memukul mundur pasukan kafir Quraisy. Ketika kemenangan sudah di depan mata, pasukan Islam lengah, para pemanah tersebut tergoda dengan harta rampasan perang yang ada di bawah bukit, sehingga mereka pergi meninggalkan tempatnya. Hal itu membuat pasukan kafir Quraisy berputar arah dan kembali menyerang pasukan Islam yang sedang terlena. Satu persatu tentara Islam gugur dan terluka parah. Pada perang ini Rasulullah SAW juga mengalami luka yang cukup parah. Rasulullah mengalami cedera di beberapa bagian tubuh, gigi geraham beliau patah, bibir bawah beliau sobek, dahi dan kening Rasulullah bercucuran darah. Bahkan, sabetan pedang dari musuh menembus pelindung kepala Nabi, sehingga besi dari pelindung kepala tertancap di bagian pipi Rasulullah SAW. Di antara kelebatan pedang dan gemuruh pasukan dari dua kubu yang bertempur di Gunung Uhud, terlihat dua sosok dengan busana putih yang terengginas bergerak. Tangan kanan mengayunkan pedang, tangan kiri mendorong perisai besi. Mereka adalah Nusaybah dan Ummu Sulaim, dua perempuan yang tak lagi muda, tapi ikut terjun ke kancah perang Uhud bersama 700 tentara Islam. Saat tentara Islam terdesak, Nusaybah dan Ummu Sulaim bersama puluhan tentara Islam tersisa, mereka menjadi perisai untuk melindungi Rasulullah SAW dari serangan tentara Quraisy. Tangan kanan Nusaybah mengayunkan pedang ke arah lawan, sedang tangan kiri mengangkat perisai besi menangkis serangan musuh. Tak jauh darinya Ummu Sulaim melakukan hal serupa. Kedua perempuan itu seperti tak lagi merasakan sakit, padahal tubuh mereka penuh luka akibat sabetan pedang lawan. Busana putih yang mereka kenakan sudah berubah warna menjadi merah karena darah. Jubah mereka sobek di sana-sini dan nyaris tak berbentuk. Tapi keduanya tetap rengginas menjadi bagian dari perisai hidup bagi Rasulullah SAW. Aksi mereka menggetarkan lawan di Perang Uhud. Tak ketinggalan para sahabat, seperti Ali bin Abi Thalib, Zubair, Talha, Abu Dujana dan lainnya menjaga Rasulullah dari serangan pasukan Quraisy. Di saat pasukan Islam kian terdesak, senjata anak panah makin menipis. Salah seorang tentara Quraisy bernama Ibnu Kamiyah mencoba mendekati posisi Rasulullah sambil berteriak, "Mana Muhammad? Mana Muhammad? Aku tak mau hidup selama dia masih hidup." Begitu mengetahui keberadaan Nabi Muhammad, Kamiyah memacu kencang kudanya sambil mengayunkan pedang dengan kekuatan penuh. Talha yang mengetahui Rasulullah terancam, ia bergegas melompat ke depan, tangannya menghadang pedang Kamiyah. Sehingga sejumlah jari Talha putus terkena sabetan pedang. Terhalang tangan Talha, pedang Kamiyah berhasil menyerempet topi baja Nabi Muhammad SAW. Pelipis Rasulullah terluka. Pada ayunan berikutnya pedang itu membentur topi baja Rasulullah dan membuat Rasulullah pingsan. Setelah kepergian Kamiyah, Rasulullah sadar dari pingsannya. Terdapat banyak sekali luka di wajah Rasulullah yang disebabkan karena pecahan baja. Selain itu, gigi geraham Nabi juga copot. Dalam keadaan terluka parah, Nabi Muhammad SAW tidak henti-hentinya menada tetesan darah beliau. Rasulullah SAW sampai menggunakan baju dan sesekali mengusapkan darah di dada agar tidak menetes ke tanah. Setelah perang usai, salah seorang sahabat pun bertanya, "Mengapa engkau melakukan hal tersebut wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW menjawabnya, "Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar, yaitu malaikat penjaga gunung berkata, apabila ada setetes darahku jatuh ke bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab dari langit untuk mereka yang memerangiku." Mendengar jawaban itu, para sahabat bertanya lagi, "Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah agar binasa?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya aku tidak diutus untuk melaknat, melainkan berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada semesta alam."
Sepeninggal kaum kafir Quraisy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat lainnya mulai mencari sahabat yang syahid. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa, di pihak Islam lebih dari 70 orang gugur dalam perang tersebut. Salah satunya adalah singa Allah yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu luar biasanya perjuangan dan pengorbanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat untuk menegakkan agama Islam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad.